Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dan bapak, saudara yang saya hormati, saya akan berbicara tentang kesabaran dalam Islam. Tentunya sangat berkaitan dengan suasana ibadah bulan Ramadan yang menuntut adanya kesabaran. Apalagi bulan Ramadan tahun ini juga kita masih prihatin menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah pasti menuntut kita memiliki sabar yang ekstra. Sabar bermakna 3 aspek, yaitu menahan, mencapai ketinggian, atau sejenis bahan yang kokoh atau kuat. Dari 3 aspek tersebut lahir makna menahan sikap atau pandangan terhadap sesuatu secara terus-menerus. Dan ini memerlukan tentunya kekukuhan jiwa serta mental baja agar dapat mencapai ketinggian yang diharapkannya. Kesabaran adalah kekuatan memikul beban dan menghadapi kesulitan dengan berupaya menanggulanginya. Menerima kesulitan tanpa upaya atau rela dengan penghinaan karena tak mampu membalas tentu bukan kesabaran, tapi kelemahan. Anda sabar jika berhasil menahan diri dalam keadaan mampu untuk bertindak. Bahkan puncak kesabaran diraih ketika seseorang mampu menahan diri pada saat awal datangnya ujian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamas sabru indas sodamatil ula. Puncak kesabaran adalah pada saat datangnya peristiwa yang menghentakkan. Kesabaran tidak hanya dituntut pada saat-saat kritis atau sulit, saat lapang atau senang pun juga dibutuhkan, bahkan lebih dibutuhkan, karena saat-saat itu kendala untuk mengikuti nafsu tidak sebanyak pada saat seseorang miskin atau sedih. Misalnya, si kaya membutuhkan kesabaran agar tidak memperturutkan nafsunya membeli segala sesuatu yang diinginkannya. Sebagaimana juga si miskin harus bersabar, jangan sampai keinginannya yang tidak terkendali mendorongnya untuk mencuri. Kesabaran dituntut dalam berjuang meraih sukses. Ibu dan bapak yang saya hormati, sabar merupakan keniscayaan hidup. Paling tidak ditinjau dari 2 sisi. Pertama, hidup adalah ujian. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Itu surat Al-Mulk ayat 2. Yang kedua adalah konsekuensi hubungan orang beriman dengan Allah. Hubungan itu merupakan hubungan timbal balik yang didasari keimanan. Allah membebani manusia kewajiban dan mengujinya karena Dia percaya bahwa manusia mampu. Jadi tentu saja anak kecil, orang yang tidak bisa berpikir atau gila akal, maka tidak akan dibebaninya. Dalam perjalanan hidup, manusia pasti mengalami gelombang yang dihadapi karena memang begitu kehidupan duniawi, dan kesabaran menghadapinya merupakan syarat keberhasilan. Disinilah iman dan keyakinan tentang Allah teruji, yakni apakah manusia mempercayainya atau justru menggerutu dan mempersalahkan Tuhan. Yang percaya akan sadar bahwa Yang Maha Kuasa itu menguji demi kebaikannya. Sama seperti mahasiswa diuji guna naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu sangat populer ungkapan yang dinisbahkan Rasulullah SAW,
idza ahaballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seseorang, maka ia diujinya. Jadi sangat keliru anggapan bahwa ujian Allah itu pertanda kebencian atau dilupakannya seseorang olehnya. Ujian Allah itu hanya sedikit dibanding dengan potensi yang dianugerahkan Allah kepada yang diujinya. Bahan ujian pun telah disampaikannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, sungguh kami pasti akan terus-menerus menguji kamu berupa sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ujian, apapun yang dihadapi itu pada hakikatnya sedikit dibandingkan dengan imbalan dan ganjaran yang akan diterima. Dengan kata lain, bentuk ujian yang diberikan kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan manusia memikulnya. Jika manusia menggunakan potensi-potensi yang dianugerahkan Allah. Seperti halnya kalau di perguruan tinggi, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin berat soal ujiannya. Setiap yang diuji akan lulus jika ia mempersiapkan diri dengan baik serta mengikuti tuntunan yang diajarkan. Selanjutnya, karena hidup adalah ujian bagi setiap manusia dan ujian adalah konsekuensi keimanan, maka kesabaran menghadapi ujian dibutuhkan setiap orang. Yang miskin, kaya, sehat, sakit, kuat, lemah, lelaki, perempuan, yang muda atau yang tua, bahkan bayi perlu sabar dan diajar sabar. Anak-anak juga demikian, sehingga dia dapat mengendalikan diri setelah dibiasakan sejak dini. Pakar menyampaikan bahwa sabar dan syukur adalah dua sisi mata uang pada konteks keimanan. Karena bila mendapat hal yang menyenangkan, wajib bersyukur. Dan bila sebaliknya, maka wajib bersabar. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua persoalannya baik baginya. Itu tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali yang mukmin. Kalau ia mengalami kebahagiaan, ia bersyukur sehingga itu baik baginya. Sedang bila ia mengalami kesusahan, ia sabar. Dan itu pun baik baginya. Ini sama seperti budaya Jawa ya, yang selalu mengatakan untung, untung. Dalam surat Al-Baqarah, kesabaran ditunjukkan dalam 3 macam, yaitu kesempitan, yakni kesulitan hidup, krisis ekonomi misalnya. Yang kedua, penderitaan seperti penyakit, kematian. Dan yang ketiga, dalam peperangan. Sementara itu kita juga sering mengatakan kalau sabar itu bisa jasmani atau sabar rohani. Sabar jasmani misalnya kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah Allah yang melibatkan anggota tubuh. Seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan mungkin letih ya, atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Termasuk juga sabar menerima cobaan jasmani seperti penyakit, penganiayaan, dan seterusnya. Nah, kalau sabar rohani menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar pada keburukan, seperti sabar menahan amarah, menahan nafsu, cepat kaya, dan mendapatkan kedudukan, menahan nafsu seks yang bukan pada tempatnya, atau bahkan kehendak nafsu menyerah pada tantangan yang sedang dihadapi. Dalam hidup ini kita sering dihadapkan dengan persaingan. Yang sabar akan berhasil, karena itu jika pesaing sabar, maka seseorang harus mampu mengalahkan kesabaran pesaingnya. Inilah yang dimaksud dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobaru warobitu
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Semua orang, pandai atau tidak, kuat atau lemah, jika ingin meraih sukses, maka syarat utama untuk meraihnya adalah kesabaran. Semua sukses yang besar tidak terjadi sekaligus, tetapi bertahap dengan penahapan yang selalu disertai oleh kesabaran sepanjang masa perjalanannya. Kemampuan yang sedikit selama disertai kesabaran jauh lebih berarti dibanding dengan kemampuan yang berlebih tanpa kesabaran. Alat-alat yang terbuat dari besi baru berfungsi dengan baik bila terlebih dahulu dibakar, dibentuk dengan api. Begitu juga dengan manusia, harus ditempa dengan problem dan ujian demi keberhasilannya. Jangan lupa bahwa suatu penghalang atau hambatan justru menjadi faktor utama keberhasilan mendatang. Sabarlah sampai kesabaran Anda mengalahkan kesabaran pesaing Anda. Sabarlah sampai ujian dan problem yang dihadapi menyerah kepada Anda. Sabarlah sampai kesabaran mengetahui bahwa Anda telah mengalahkannya karena Anda siap meneguk kepahitan yang melebihi pahitnya sabar. Sabarlah sambil memohon, kiranya Allah mengulurkan tangan, menyelesaikan kesulitan Anda. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dan kekuatan untuk menjalankan ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya. Agama yang merupakan rahmatan lil alamin, yang indah dan menyejukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.